area perbatasan antara kota Depok dan Bogor, terdapat sebuah taman yang dibiarkan terbengkalai dengan segudang cerita masa lalu yang pelik. Tempat yang memiliki area yang cukup luas ini pernah dialokasikan sebagai taman dan penginapan, hingga diberhentikan warga sekitar terkait perilaku asusila yang sering dilakukan sejak masih aktif. Keadaannya masih gelap, masih banyak kebun-kebun gitu, iya. Dulunya bekas mie keriting, restoran mie keriting. Kini, taman yang lokasinya tepat berada di daerah Cinangka sudah dibiarkan kosong terbengkalai dari tahun 2007. Sehingga kesan angker dan mistis sudah pasti menyelubungi area taman ini. Mulai dari sosok kakek tua, hingga banyak yang sering terdengar aktivitas anak-anak kecil yang tak pernah ditemukan wujudnya. Lah yang di sini nih tempat saya itu orang nenek-nenek itu kan di situ ada. Waktu itu di kamar mandi pas jam 12 malam. Nah itu saya siapa itu yang mandi gitu. Lah saya tengokin situ. Oh anak kecil sama ibu gitu. Tak hanya itu saja, beberapa peristiwa kelam pernah mewarnai tempat yang sering berganti fungsi ini. Dan salah satunya tentang sosok perempuan yang pernah meregang nyawa akibat keguguran. Perempuan meninggal hamil itu mah sebelum jadi mie keriting. Dan kerap memunculkan diri di area dapur, bahkan sejak masih menjadi kolam renang yang aktif. Bunyi-bunyi ada sering, ya kayak orang masak. Kadang ya ada yang sering suara orang nyapu sendiri setengah ya lewat jam 12-an lah. Baru nyampe langsung nyebur. Pokoknya tahu-tahu adanya di bawah pancuran itu. Lantas, apakah kami mampu menguak cerita dan kisah mistis yang ada dari para mereka yang tak kasat mata dan masih menghuni taman ini? Rudi, sekarang kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Ini tempat tuh rekomendasi dari teman aku. Tapi tempat ini tuh gak jelas, Rud. Katanya ini tuh bekas restoran. Ada yang bilang juga ini tuh bekas kolam renang, bekas taman. Gak tahu, Rud, kayak gimana masa lalunya. Tapi abis ini kita bakalan lihat ke dalam. Dan mungkin kamu bisa rasain sosok apa aja yang di dalam. Oke, kita masuk aja. Yuk. Tak memerlukan waktu yang lama, seolah disambut oleh para makhluk astral yang ada, Rudi langsung merasakan kehadiran sosok astral yang sudah ada di depan gerbang. Yang di mana, Rud? Iya, di depan kita. Di sini pas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia berdiri di samping. Permisi. Assalamualaikum. Dia ini seorang kakek-kakek. Ada kain hitam seperti itu. Iya. Tangannya ke belakang seperti ini. Wajahnya penuh keriput seperti kakek-kakek pada umumnya. Kalau mau wujud ini di sini wujud. Ini kan kakek satu, laki sama perempuan, anak di sini. Tuh di aula itu. Berarti sosoknya menyerupai manusia ya, Rud ya? Iya. Tingginya seberapa, Rud? Tingginya Coba. segini saya. Dan sekarang dia sedang menghadap ke arah kamera. Oke, coba Rud ditanya asalnya dari mana? Assalamualaikum. Suaranya parau sekali. Waalaikumsalam. Apa benar dulu ini tempat yang ramai? Iya. Kakek ini siapa?
Dia penjaga di sini. Sudah lama di sini? Coba Sudah ditanya. lama di sini. Belum lama. Tapi belum lama itu dari ini masih beroperasi. Dari sejak ini beroperasi, bukan. Sejak ini terbengkalai, katanya. Kakek ini punya informasi tentang tempat ini saat dulu masih beroperasi. Kakek punya apa yang kakek tahu tentang tempat ini? Katanya banyak urusan anak muda di sini. Itu maksudnya gimana ya? Urusan anak muda. Urusan anak muda katanya. Urusan anak muda. Aku nggak paham, Ruth. Tempat pesta? Atau apa? Tempat nongkrong? Dia cuma ngangguk-ngangguk aja, Mes. Oh iya, boleh ditanyakan. Gini dia. Apa betul dulu ada kolam renang di dekat sini? Danau. Danau. Oh, bukan danau, maksudnya kolam. Dia ini menganggap kolam itu danau, katanya. Oh iya, iya, iya. Ya benar, berarti kolam renang iya, mungkin restoran juga iya. Apakah ada tempat penginapan di sini? Tempat penginapan. Dia nggak ngerti, Mes, apa itu penginapan. Tapi pokoknya memang ini itu banyak urusan anak-anak muda, bisa dibilang tempat rekreasi mungkin ya, Ruth ya? Kalau kamu sendiri yang menyimpulkan gimana? Bisa jadi kakek ini dari mana asalnya? Gunung Barat. Dari Gunung Barat. Gunung apa? Dari Gunung Barat. Gunung di sebelah barat katanya. Iya, terus kenapa datang ke sini? Kenapa Siapa yang antar ke sini? Kenapa tiba-tiba tinggal di sini dan kenapa akhirnya menetap di sini? Ya kakeknya pergi. Pergi kemana? Seakan tak senang dengan keberadaan kami, sosok kakek tersebut pun pergi menjauh saat kami mulai mengulik tempat yang sudah terbengkalai ini. Sebentar. Sebentar ya, sebentar saja. Kenapa tiba-tiba kok jadi ke tempat ini? Kalau memang sebelumnya tinggal di gunung. Dia tadinya mau jalan ke arah selatan katanya. Kemudian dia jumpa sama tempat ini, menetap di sini. Pertama cuma berkunjung, lama-lama dia betah di sini katanya. Rudi, pertanyaan terakhir ya. Dia ada pesan apa nggak buat kita? Kan sepertinya kita yang pertama datang ke sini ya, atau sebelumnya udah pernah ada? Ada pesan-pesankah untuk kami semua? Dia bilang dengan suara parau, "Jaga tempat ini."